bicara masalah kebudayaan, ini adalah bicara tentang eksistensi manusia. Karena apa? Karena manusia sebagai makhluk yang paling mulia, sehingga membedakan antara manusia dengan yang lain itu karena satu, dia diberikan akal. Dan budaya ini adalah merupakan hasil daripada akal dan budi manusia. Sehingga ketika bicara budaya adalah bicara eksistensi manusia. Nah, karena begitu banyaknya manusia hari ini yang sudah pada angka 7 miliar seluruh dunia, maka perbedaan itu adalah satu yang sangat-sangat perbedaan, nggak bisa dihindari, satu keniscayaan. Kalau dalam bahasa kita perbedaan itu adalah sunatullah. Siapa yang tidak mau berbeda, menentang perbedaan, itu sama dengan menentang hukum alam, menentang hukum Allah. Baik ini secara doktrinasi maupun secara empirik, secara ilmu pengetahuan, perbedaan itu tidak bisa kemudian dibantah. Karena banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan kita untuk beda. Perbedaan dilihat dari segi geografis, beda antara orang Flores dengan orang Surabaya, perbedaan orang Bali dengan orang Jawa, perbedaan Afrika dengan sini, itu dari geografis. Belum dari sisi yang lain, perbedaan kultur, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan apa. Nah, di Indonesia apalagi perbedaan ini adalah sesuatu yang sebenarnya menjadikan Indonesia ini kuat. Maka kalau sudah beda, mari kita cari kesamaannya. Kalau sudah sama, jangan dicoba-coba untuk dibeda-bedakan. Dan kita ini sama sebagai umat manusia, sama sebagai warga negara Indonesia. Jangan kita bedakan warga negara Indonesia ini dengan alasan apapun. Dan kemudian hari ini yang banyak berkembang sehingga mencederai tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ada sekelompok Muslim yang mencoba untuk membedakan antara Indonesia dengan agama, sehingga paham-paham khilafah, paham-paham garis keras banyak diajarkan. Itu semuanya akan mencederai terhadap asas pertama kali berdirinya Republik ini. Dan sekalian, Indonesia ini ada 17.504 pulau. Suku bahasanya ada 718 suku bahasa. Etnis keturunannya ada 1.340. Ini yang sudah tercatat di BPS. Sehingga tidak mungkinlah kita akan sama, tidak mungkin. Maka sebagai kata kunci ketika bisa menikmati hidup, ketika kita merasakan kasih sayang, mari kita pahami tentang perbedaan. Kalau orang memaksakan kita harus sama, manusia harus sama, pemaksaan itu akan hanya membawa bencana, membawa peperangan, membawa kerusuhan. Apalagi kalau sudah mengatasnamakan agama, ini sangat berbahaya. Saya lanjutkan kepada Romo Daud. Ini sebenarnya bukan kepada Romo Daud, juga kepada Romo yang lain. Ketika saya dikasih kitab, saya terima, minta ditutup, putus. Sebelum saya terima, saya tanya Romo Daud, biar tidak saya korupsi. Jangan-jangan kitab ini sama berikan kepada saya ada 500 ayat, kemudian nanti tinggal 400, saya korupsi 100, saya gitu.
sebenarnya dalam kitab ini ada berapa ayat? Romo Daud nggak bisa jawab. Wah, nggak hafal saya kan. Jadi kalau kemudian kita kasih tahu gini Romo Daud, kalau saya hafal berapa ayat di dalam Al-Quran, bahkan ada berapa huruf itu saya hafal. Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ada 6.234 ayat. Kalimatnya ada 70.049 kalimat. Hurufnya ada 320.015. Saya hafal gitu. Saya ya agak pamer sama Romo Daud.